Dok, CLBK lagi sama melasma. Gimana ya cara putusnya? Saksikan IG Live hari ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Happy People. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini ditemani oleh Dokter Dara. Halo dokter, apa kabar? Halo Teyan, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ada yang berbeda nih dok di live kita kali ini. Kita kedatangan apotekernya Alana. Halo Teh Gita. Halo Teh Iya. Gimana sehat Teh? Sehat banget. Wah, ini first time banget buat aku bisa bergabung di IG Live Alana loh. Makasih banyak ya. Makasih banyak Teh Gita udah dateng. Nah, tema malam ini adalah CLBK sama melasma. Seperti biasa di akhir sesi live kita akan ada giveaway. Kita akan berikan free Silky White Serum untuk satu happy people yang beruntung. Dan buat happy people nih yang lagi di rumah, jika ingin bertanya boleh chat di kolom komentar. Baik, paling langsung aja ya dok ya. Boleh. Dan kita sama dokter Dara silakan. Halo dok. Kita hari ini kita mau ngobrol-ngobrol cantik nih tentang Iya, CLBK. CLBK. Cuma ini CLBK-nya lumayan bikin insecure ya dok. Bukan CLBK yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Yang Emang memberi CLBK kebahagiaan. ditunggu-tunggu kah? Ya kurang lebih begitu ya dok. Tapi kalau ini CLBK-nya tuh tentang flag yang bisa bikin insecure kita dok. Benar, jadi melasma itu adalah salah satu diagnosis yang paling banyak selain jerawat ya di klinik. Selain banyak, dia juga sering balik lagi gitu, sering CLBK lagi si melasma ini. Makanya kita angkat lagi tentang si melasma, tapi pembahasannya hari ini CLBK. Ya, gitu. Iya benar banget dok, apalagi beberapa bulan ini Bandung itu lumayan panas banget. Benar. Matahari itu tuh kayak yang nggak sanggup gitu loh. Jadi itu juga bisa menyebabkan kita flek juga karena sinar UV juga kan dok. Benar. Nah nih dok, kenapa sih flek itu tuh susah banget dihilangin kayak perasaan gitu, susah banget dilupain. Ya makanya jadi CLBK ya gitu. Nah sebenarnya melasma itu bukan cuma sulit ya, dan juga dia bisa rentan sekali buat balik lagi gitu. Kenapa dia sulit untuk dihilangin? Yang pertama, melasma itu kejadiannya tuh nggak hanya di bagian kulit yang paling atas. Dia juga paling banyak ditemukan di paling bawah. Ada juga yang campuran, ada yang atas, ada yang bawah. Nah itu salah satu penyebab si melasma itu sulit sembuh. Nah satu lagi adalah kepatuhan pasien berobat, gitu kan. Sebenarnya sih kita nggak nyalahin pasien 100%. Yang namanya melasma itu kan panjang ya, treatmentnya atau pengobatannya. Ya sebagai manusia normal kita rada bosan ya, gitu. Jadi putus obat, pasien tidak balik lagi untuk kontrol, itu juga mempersulit si fleknya itu untuk sembuh dan juga rentan untuk balik lagi. Kemudian banyak faktor-faktor genetik, faktor-faktor resiko yang nggak bisa kita intervensi. Contohnya kayak genetik. Iya Gitu. benar dok, salah satunya juga selain genetik ada hormonal juga ya dok. Iya benar, hormonal. Kayak ibu hamil, ibu-ibu yang pakai alat kontrasepsi hormonal, terus yang terdiagnosa penyakit hormonal itu juga agak susah kan untuk mengintervensinya gitu, kecuali kita rawat bareng dengan si dokter spesialis objinnya gitu. Ada lagi paparan sinar matahari. Nah iya itu dok, itu juga salah satu faktor sinar UV yang bisa menyebabkan flek juga. Iya benar. Betul, apalagi nih penting banget ya dok, sunscreen itu tuh sebenarnya pengaruhnya cukup baik ya untuk kita yang punya flek gitu. Udah kita nih dari genetik, terus kita Hormonal. terus kita udah malas banget pakai sunscreen. Betul. Itu juga jadi makin parah nggak sih dok fleknya? Matahari itu menyebabkan inflamasi atau peradangan terus menerus, apalagi kalau kita nggak pakai proteksi kan. Nah inflamasi itu merusak DNA sel. Jadi ada sel melanosit tuh yang buat ngeproduksi si pigmen namanya pewarna kulit. Nah dia ngerusak DNA sel sehingga si sel itu jadi hiperaktif gitu kan. Akhirnya sel pewarnanya keproduksi banyak, muncullah bercak kecoklatan di
wajah. Makanya penting banget nih sunscreen untuk pasien-pasien melasma, nggak cuma melasma ya, untuk yang hiperpigmentasi yang lain juga penting gitu. Tapi banyak kan misinformasi tentang sunscreen di klinik ya. Bener banget dok. Sebagai garda terdepan boleh misinformasi apa yang paling sering, Banget pasien ya, dok. itu? Betul. Iya, happy people. Ternyata sunscreen itu tuh wajib banget untuk di-apply dok. Benar. Terutama 3 atau 4 jam sekali. Apalagi nih untuk yang muslim habis wudhu itu wajib banget harus di-apply lagi. Dan tetap harus 12 jari ya, happy people. Itu juga penting banget. Lalu ternyata sunscreen itu juga dok harus dipakai di dalam rumah. Betul, karena UVA itu panjang sinarnya, Iya. jadi dia bisa nembus kaca Malah gitu. makin tambah fleknya itu kalau udah tembus kaca tuh lebih parah lagi sih dok, lebih cepat banget kan. Jadi wajib banget mau kita di dalam rumah maupun kita di luar rumah itu pakai sunscreen itu wajib banget sih. Dok. Benar, buat ngelindungin si flek itu kalau sudah sembuh nggak CLBK lagi gitu. Sunscreen itu tahta tertinggi dari dunia skincare ya dok ya? Bisa jadi dibilang sih, kayak gitu bisa ya. jadi. Nah dok, sunscreen apa sih yang cocok untuk pasien yang sedang flek? Yang pasti yang spektrum luas ya, jadi SPF-nya tinggi, PA-nya tinggi, SPF bisa 40 sampai 50, PA bisa positif 2 sampai positif 4. Terus juga kalau bisa nih kandungannya nggak hanya sun protector, tapi juga ada depigmentnya, ada whitening agentnya. Contohnya kayak ada arbutinnya, niacinamide-nya gitu. Kalau kayak di Alana tuh Kalau kayak di awal Bure ya? ya betul dok. Bure. Sunscreen Bure dan probiotik itu kita udah SPF 50 dan PA++. ada whitening agent. Ada whitening agentnya juga. Kalau Blue itu ada niacinamide ya. Iya. Kalau betul, probiotik probiotik itu ada kayak arbutinnya juga. Jadi itu udah lengkap banget untuk pasien-pasien kita yang memang lagi kondisinya mempunyai flek. ya, jadi selain dia melindungi si kulit dari bahaya buruk sinar matahari, dia juga bisa sebagai penipis si pigmen untuk ngebantu krim pagi dan krim malam ngobatin si melasmanya. Benar banget. Gitu. Kan itu tadi faktor yang bisa memperburuk flek juga tuh kan ada tadi genetik ya dok, genetik, hormonal, dan sinar UV. Terus apa lagi sih dok selain 3 itu? Ini yang paling sering ya, kosmetik. Benar banget Iya, lagi. jadi terkadang ya pasien tuh berobat dengan melasma ringan ya, dengan melasma ringan, luasnya yang ringan, kemudian sudah sembuh tapi pasien itu belum puas, pengen lebih putih misalkan. Benar. Kemudian keluar beli produk-produk non BPOM tanpa pengawasan. Akhirnya dia balik lagi dengan melasma yang berat. Jadi kulitnya tuh udah sensitif, sel melanositnya sudah hiperaktif. Jadi gampang ke-trigger kan? Iya. Kalau misalkan menggunakan hal-hal yang tidak baik gitu. Ada inflamasi kalau misalkan kita pakai dengan dosis yang tinggi. Gitu kan. Akhirnya melasmanya balik lagi. Balik itu bukan cuman melasmanya doang, tapi keparahannya juga makin naik. Jadi makin tambah sensitif nggak sih? Iya, Dok? benar. Aktivitas sedikit juga langsung sensitif, terus gampang kemerahan, ngelupas juga. Jadinya tuh ya bikin galau dan tambah bikin insecure kan dok. Iya, nah ini kita nih ada apoteker kan, jadi kita boleh nggak gitu, kasih saran buat teman-teman happy people kalau mau pilih produk yang dijual bebas tuh kriterianya yang aman tuh gimana sih? Boleh banget. Yang pertama ya dok, kita tuh harus ngecek BPOM-nya dulu. Karena kalau sudah BPOM itu udah jelas banget kandungannya itu udah sesuai untuk kulit kita. Udah aman lah gitu. Ya, BPOM ya. BPOM. Terus yang kedua itu kita juga harus care ya sama skincare yang kita gunain, yaitu komposisi ya happy people. Karena komposisi itu penting banget. Misalnya nih komposisinya yang paling utama untuk melasma itu di bagian atas, berarti itu kandungannya udah pas dan bagus dan bisa mempercepat penyembuhan flek atau memudarkan flek. Tapi kalau komposisinya itu di bawah banget, itu otomatis bakal lama banget sih fleknya untuk sembuh. Berarti jangan malas-malas lihat komposisi produk ya. Iya. Terus yang ketiga, hindarilah hal-hal yang abal-abal, krim abal-abal, karena pasien nih ya, saya nggak sembuh-sembuh nih teh, saya pengen cepet, akhirnya pakai krim abal-abal. Nah, untuk mendeteksi krim abal-abal itu terutama kita lihat juga dari warna krim. Apabila warna krimnya itu kuning cerah banget, yang kita udah tahu ya dok, itu udah otomatis kandungannya tinggi banget. Iya. Terus yang kedua dari aroma.
Jadi gampang banget sih people untuk mendeteksi apakah krim itu abal-abal atau enggak ya. Karena kalau yang baunya kandungannya tinggi banget, itu dia kalau kita hirup itu sampai sakit di tenggorokan, Dok. Nah, kalau sudah kayak gitu kan jadinya kita makin ya pusing nih, Dok. Ini banyak ini, dok ini memang non BPOM tapi diresepin oleh dokter. Cuman pasiennya tuh tidak konsul baik offline maupun online. Hanya dia beli di reseller, terus resellernya bilang ini tuh dari dokter gitu. Itu boleh tidak diresepin? Itu sering banget terjadi, people. Itu sering banget terjadi. Jadi nih pasien kita sekarang udah banyak banget ya yang jual-jual kayak gitu. Dia ngomong nih, tapi saya udah ini dari racikan dokter, berarti aman dong. Biasanya kita ajak pasiennya untuk ngobrol bareng nih, kayak curhat deh. Oh iya ibu, apakah dari klinik, apakah dari mana, apakah dari langsung dari dokternya atau apa? Enggak sih teh. Wah, itu kita harus lidiki dulu sih memang dari mana produk pasien itu dapat. Karena kan pasien itu saya pengen 2 minggu flek saya udah hilang. Aduh, itu kata-kata yang bikin galau lah. Terus itu tapi ya happy people, semua itu butuh proses sih. Dan saran dari aku, kalau kalian pengen banget untuk menyembuhkan flek atau memudarkan flek itu, tetap kita harus mencoba untuk konsul ke dokter. Terus itu juga harus dengan resep. Klinik Alana walaupun kita ada sistem online, tapi kita juga minta kondisi wajah pasiennya. Iya, benar. Betul, dan kita ada resepnya sih. Iya. Sekarang juga kan ada aplikasi-aplikasi online yang bisa konsultasi online. Betul. Cuman dokter nggak akan kasih kamu resep tanpa ngetahuin kondisi wajah. Jadi jadi produk-produk yang medical cream itu, yang racikan itu disesuaikan dengan tingkat keparahan, luasnya si flek dan juga usia si pasien gitu. Dan jenis kulitnya, jangan lupa. Apakah kulitnya skin barriernya sudah benar-benar rusak, kulitnya jadi udah merah banget gitu kan? Atau bagaimana? Jadi nggak bisa langsung hanya beli di reseller yang katanya dokter gitu. Betul. Maka dari itu kita klinik Alana, kita juga ada sistem nih untuk online juga, tapi kita juga tetap harus melihat kondisi pasien. Bahkan untuk memberikan produknya pun kita barengin sama resepnya dok. Jadi itu udah jelas banget karena memang harus dalam pengawasan dokter maupun apoteker gitu. Betul. Nah dok, di Indonesia ini kan banyak banget ya produk-produk skincare, udah wah banyak banget sampai akhirnya kita tuh bingung ya nggak sih dok, produk mana nih yang cocok untuk memudarkan melasma atau flek? Sebenarnya nggak perlu bingung ya. Jadi salah satu bukan satu-satunya kandungan yang kita pakai untuk penyembuhan flek adalah kandungan-kandungan yang menghambat pembentukan pigmen. Yang saya bilang tadi, pigmen itu adalah sel pewarna kulit dihasilkan oleh yang namanya sel melanosit kayak gitu. Nah kita kalau udah ada flek, kita menggunakan krim-krim yang menghambat si pigmen itu terbentuk. Dia secara garis besar dibagi jadi 3. Jadi sebelum pigmen itu diproses, contohnya kayak vitamin A retinol gitu kan, terus ada tranexamic acid kayak gitu. Kemudian pada saat proses si pigmen itu dibentuk, contohnya hidroquinone, cuman hidroquinone itu tidak boleh dibebas gitu, harus dengan pengawasan dokter. Nah kemudian yang ketiga itu kalau pigmennya sudah dibentuk, contohnya ini banyak nih, ada arbutin, astaxanthin, kojic acid, banyak banget. Nah memang kita nggak akan pakai satu agen doang nih di satu rangkaian produk, tidak. Biasanya kita pakai 2-3 agen untuk dipakai dalam satu rangkaian produk pagi dan malam. Baik sunscreen pun biasanya juga ada agen depigmentasinya gitu. Jadi nggak perlu bingung untuk si produknya. Kita nggak perlu bingung. BTW ya dok, aku juga pakai serum vitamin A retinol yang ada di klinik Alana. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah repot karena aku juga pakai. Terus kata dokter juga ada asam tranexamid itu kita juga ada di produk namanya Vita Skin Glow It. Benar ya, benar. Terus yang kedua tadi ada hidroquinone ya, happy people. Betul, hidroquinone itu tetap harus dengan pengawasan dokter dan apoteker dan harus ada resepnya. Karena ditakutkan apabila pasien membeli bebas
tapi dia nggak tahu nih flake-nya parahnya gimana atau ringannya kayak gimana, asal beli aja, asal pakai, ujung-ujungnya malah nanti makin parah flake-nya. Jadi pemakaian hydroquinone itu harus dengan penguasaan, karena dalam pemakaiannya adalah kita ada proses yang namanya tapering on, tapering off, dan juga maintenance gitu. Dan dosis awal untuk pemakaiannya juga disesuaikan dengan tingkat keparahan si flake. Jadi jangan dicoba-coba untuk beli-beli di luar gitu. Nah dok, tapi kalau misalnya pasien mau pakai produk OTC itu boleh nggak sih dok? Boleh banget lah, nggak ada masalah. Kalau misalkan belum mau pakai medical cream, pakai yang OTC yang ada kandungan yang memang bisa dijual bebas kayak arbutin. Banyak kan di luaran sana yang ada arbutin plus kojic acid plus niacinamide dalam satu produk, itu kan banyak, nggak ada masalah. Cuman yang kita permasalahkan adalah satu, pemakaian produk-produk non BPOM yang ngebuat si flake itu makin parah. Dua, kalau kalian memaksakan dengan OTC dan tidak ada pengurangan, berarti ada sesuatu nih yang harus ditambah. Misalkan mungkin kamu butuh D-pigment yang dengan dosis yang lebih tinggi, atau kamu bisa mau tidak mau harus support dengan treatment yang ngebantu buat ngikisin si pigment yang sudah terbentuk gitu. Betul. Terus ya dok, pasien yang udah terlanjur pakai krim instan yang pengen cepet banget sebulan 2 bulan dia pengen sembuh, akhirnya flake-nya itu melasmanya makin parah, akhirnya itu bikin stres, bikin galau, CLBK-nya bikin insecure. Beda nih CLBK-nya yang kita tunggu-tunggu ya, seperti kata aku di awal. Itu bukan pasien doang yang stres, dokternya juga stres. Dokternya juga pusing gitu, apalagi kalau misalkan ini pasien lama yang memang kita tahu riwayatnya sudah benar-benar lumayan flake-nya, belum total banget hilang tapi sudah lumayan sekali. Kalau dia pakai make up sudah bisa ketutup make up kayak gitu si flake-nya, tiba-tiba nggak jumpa, nggak konsul, dalam jangka waktu beberapa bulan datang lagi dengan kondisi yang makin parah. Wah, bukannya flake doang, ada telektasis, mukanya jadi merah, menipis, jadi abu-abu, banyak bulu lah, itu udah pusing. Benar, ya dok. gitu. Mau aktivitas sedikit aja udah sensitif banget, gampang merah-merah kayak gitu. Berarti nggak boleh instan. Ya, kita usahakan jangan. Jangan Teman-teman instan, nggak ada yang instan juga ini, kecuali mie instan ya dok. Iya, kalau mie instan mah enak. Gitu. Terus ya dok, kan ini udah simpang siur banget ya untuk info-info lah tentang flake atau melasma, bahwa laser itu bisa membantu untuk kita memudarkan flake. Ya, memang laser salah satu treatment yang dipakai untuk menyembuhkan flake gitu. Dia udah FDA approved gitu kan. Tapi bukan satu-satunya, dia bukan segala-galanya untuk flake gitu. Masih banyak treatment-treatment lain yang bisa digunakan untuk flake. Sebenarnya kan laser itu lumayan agak pricey ya. Cuman tapi kalau sekarang kan biasa banyak ya sudah flake laser ya, kayak di Alona juga ada yang 500, ada sampai yang 1 juta kan. Betul. Jadi bisa disesuaikan Harga terjangkau. harganya bisa disesuaikan dengan dompet pasien. Nah tapi kita kalau laser itu tuh sangat bergantung dengan operator yang menggunakan si lasernya. Makanya memang wajib pakai yang ngelaser itu harus dokter gitu. Kenapa? Kita harus sesuaikan energi, frekuensi, dan jarak untuk tembakan. Kenapa? Laser itu kan pakai energi panas. Nah panas itu kalau misalkan terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan iritasi tadi. Gitu, iritasi, kemudian jadi kemerahan, kemudian muncul inflamasi baru. Akhirnya jadi hyperpigmentasi lagi gitu kan. Jadi PIH lagi, flake-nya yang tadinya cuma misalkan 30% jadi 40% gitu. Jadi bagus atau tidaknya laser untuk melasma itu sangat tergantung operator yang menggunakan si laser tadi gitu. Sebenarnya ada juga sih beberapa treatment yang lebih low budget dengan efek yang bagus, contohnya chemical peeling. Iya benar banget dong, chemical peeling. Itu juga banyak dipakai kan di hampir semua klinik kan untuk si melasma. Tapi kan chemical peeling juga itu kan bisa rentang juga ya dok, iritasi, terus kemerahan, gatal, dan ngelupas. Iya, sebenarnya iya, tapi kan sekarang ini dunia estetika udah maju ya. Kalau dulu mungkin yang digunakan paling sering TCA yang bikin memang down time-nya lama. Kalau sekarang kan banyak asam lemah yang digunakan yang membuat tetap ada yang namanya eksfoliasi, tetap ada yang namanya mempercepat proses regenerasi kulit, tapi dengan
dengan downtime yang sedikit, mukanya nggak merah, nggak ngelupas, kemudian minim iritasi kayak gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget pilihan-pilihan pilihan-pilihan chemical peeling yang bisa digunakan untuk melasma kayak gitu. Terus juga lagi nggak cuman chemical peeling, laser, microneedle, enggak. Melasma itu kan terjadi dan diperparah atau dia bisa CLBK itu dikarenakan skin quality pasien yang menurun, ya kan? Jadi kualitas kulit wajah pasti menurun, apalagi kalau udah pakai kosmetik itu. Gak akan, ya itu. Iya, itu pusing kan. Pusing banget. Itu udah bingung banget cara nutupinnya dan kayak gimana, karena skin barrier-nya atau skin quality-nya udah rusak, udah menurun, skin barrier-nya sudah rusak, skin quality-nya sangat turun, mukanya merah gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus perbaikin dulu skin quality-nya, baru next step-nya kita perbaikin melasmanya. Kalau nggak salah udah pernah dijelasin ya dok, skin quality itu. Boleh dijelasin lagi nggak sih dok? Boleh. Jadi untuk ningkatin skin quality itu paling sering sekarang kita pakai yang namanya DNA Salmon injeksi, baik PDRN atau PN gitu kan. Dan setiap 3-4 minggu sekali, nanti disesuaikan dengan keparahan si keluhan skin quality pasien kayak gitu. Jadi kalau di klinik tuh ada skin booster, kalau misalnya ada skin glow, ada marshmallow itu biasanya mesoterapi, jadi memang injeksi untuk memperbaiki si skin barrier dan juga meningkatkan skin quality. Nanti setelah itu baru kita next step untuk ke melasmanya buat ngikis si pigmennya ya, betul. Nah tapi ya dok, kayak skin booster, marshmallow, skin glow gitu kan ada laser dan chemical peelingnya juga ya. Iya, benar sih dok. Iya, memang kan melasma itu yang paling bagus itu adalah terapi kombinasi ya. Betul. Gitu. Iya, jadi biasanya kita pakai chemical peeling ringan dan laser rejuve untuk membantu meningkatkan si skin quality-nya. Sekaligus juga karena dia ada chemical peeling dan laser, walaupun yang dipakai bukan yang ablatif, tapi dia juga bisa untuk meringankan atau menipiskan si pigmen yang sudah terbentuk. Kayak gitu, selain untuk meningkatkan skin quality. Jadi memang kalau di klinik itu dia nggak hanya DNA Salmon injeksi tunggal, dia juga ada di kombinasi, ada yang dengan chemical peeling, ada juga dengan laser plus chemical peeling. Oh gitu. Tapi kan untuk dari harga juga sebenarnya harganya terjangkau ya dok. Terjangkau banget gitu. Sangat terjangkau, malah bisa ini ya dok ya, bisa kita di misalnya bulan ini kita untuk chemical peeling dulu, benar nggak sih dok? Nanti bulan depan kita laser yang middle dulu. Benar, disesuaikan kok. Jadi jangan takut ke dokter. Biasanya kita kalau pasien memang budgetnya middle, biasanya kita akan pilihkan. Atau kalau misalkan memang sangat membutuhkan untuk di skin booster, bulan depannya kita akan lakukan chemical peeling. Jadi yang lebih low budget. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan nanti diresepin yang terus-terusan mahal kayak gitu. Mungkin sih. Jadi kita pasti akan sesuaikan dengan budget pasien. Ditambah bukan cuma budget ya, ditambah juga dengan keparahan atau juga luasnya si flek, termasuk umur dan pekerjaan itu ya. Gitu. Jadi semakin umurnya semakin banyak, misalkan 40 sampai 50 tahun, ya memang supportnya memang harus lebih tinggi gitu dibandingkan di under 40 tahun kayak gitu. Nah, tapi di garis bawah ya tergantung yang namanya tingkat flek tadi, dan ada campur tangan krim-krim yang tidak baik atau tidak, karena itu beda lagi prosesnya gitu kalau sudah ada campur tangan kosmetik yang tidak diperbolehkan. Benar banget dok, apalagi sekarang kayak laser gitu juga downtime-nya juga nggak lama banget ya. Betul, chemical peeling juga itu nggak kayak dulu yang bisa bikin ngelupas parah banget, malah setelah chemical peeling 2 malam lah kita udah bisa pakai makeup lagi, udah pede lagi lah gitu. Nah dok, berapa bulan sekali sih, atau apakah ada sebulan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali untuk pasien itu konsul atau mau treatment? Normalnya 3-4 minggu sekali ya, sebulan sekali normalnya. Nanti mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang 2-3 minggu gitu, tapi normalnya 3-4 minggu sekali gitu, dan diwajibkan untuk konsultasi sendiri. Itu yang pertama kamu dapat edukasi, yang kedua dokter bisa tahu perkembangan fleknya, jadi nanti bisa direncanakan nih apakah krimnya harus di tapering on atau di tapering off atau di maintenance. Kemudian direncanakan lagi
treatment yang bagus untuk kondisi saat ini tuh apa, nanti kedepannya mau kayak mana gitu. Jadi disarankan untuk konsultasi sih kalau pasien flek ini. Oh gitu, tetap ya. Nah berarti dari si melasma atau flek ini yang paling penting banget itu dari sunscreen ya dok ya? Sunscreen. Itu pencegahan paling awal ya, karena kalau udah genetik ataupun hormonal, kalau hormonal kita masih bisa dibantu oleh dokter obgyn lah. Tapi kalau genetik udah genetik terus udah nggak males lah pakai sunscreen. Betul, kalau udah males replace sunscreen itu udah makin parah lagi genetiknya. Dan kita pasti tahu ya dok kalau pasien kita saya pakai neng gitu. Ditambah lagi nih rutin pakai produknya. Betul, di rutin pakai produk pasien kita tahu pasien itu sering pakai produk atau tidak. Betul. Apakah putus, apakah ketipisan, apakah ketebalan. Dokter tahu, apoteker juga pasti tahu kayak gitu. Kadang mau pasien ngeles juga kita tetap tahu kalau misalkan pasien ini pasti ada putus walaupun beberapa hari untuk pakai produknya gitu. Jadi kepatuhan pasien berobat itu sangat menentukan juga hasil si flek itu sembuh ya. Iya benar banget, karena kita juga pasti kita care ya dok sama pasien kita, karena kita selalu ngajak ngobrol, gimana ibu, apakah ada perubahan atau enggak. Kadang pasien nih, gimana dok, gimana teh gitu, flek saya, wah alhamdulillah banget, berarti ibu rajin banget ya, atau enggak suka ngomong, iya neng saya kadang suka lupa pakai reapply sunscreennya walaupun produknya dia tetap rajin ya. Dan kita juga selalu ngejelasin untuk produk yang obat keras ya dok ya, termasuk keras itu bagaimana cara penggunaannya biar nggak ketebalan maupun tidak ketipisan. Betul. Sudah Teh Ian, asik banget nih ngobrolnya. Maaf ya. Oke baik, kita coba lihat pertanyaan dari pasien ya dok ya, dari audiens. Boleh. Dari Kaleni nih dok, kalau infus whitening aman dok sama DNA salmon untuk untuk memutihin kulit? Mencerahkan. Ya, pasien kita orang Asia itu punya pigmen yang berbeda dengan orang Cina dan orang Korea gitu. Jadi jangan Fitzpatricknya itu berbeda. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk putih. Mencerahkan mungkin. Jadi mungkin kayak misalkan dia naik satu tingkat itu oke lah ya, tapi kalau misalkan naik bertingkat-tingkat itu bisa tapi dengan operasi kayak gitu. Jadi mencerahkan. Whitening infus aman kalau dengan yang pertama resep dokter sesuai dosis, kemudian jarak treatment gitu. Kemudian apakah DNA salmon aman, jelas aman. Memang yang namanya mesoterapi atau injeksi terapi itu pasti pada saat melaksanakan itu kan agak kurang nyaman. Cuman tetap aman asal yang menyuntikkannya adalah dokter. Jadi bisa disesuaikan dan menghindari efek-efek yang tidak diinginkan gitu. Baik dok. Nah dari Kak Aniskala nih dok, kita kan ngomongin melasma atau flek nih ya dok ya. Mungkin nggak sih dok faktornya dari usia? Mungkin banget. Jadi usia itu memang salah satu faktor resiko munculnya flek, atau juga malah faktor resiko untuk misalkan nih dok saya tuh umur 30 masih ada freckles doang, bintik-bintik, tapi kalau di saat umur 40-50 ini jadi fleknya jadi ngelebar gitu. Yaitu karena adanya siklus sel yang menurun kan, kayak gitu kan, yang menyebabkan selnya jadi hiperaktif, kemudian sel pewarna menghasilkan pewarna kulit yang berlebihan. Jadi nah itu salah satu faktor yang tidak bisa kita intervensi gitu kan, gitu gak mungkin kita turunkan lagi usianya gitu kan. Jadi itu salah satu faktor kenapa melasma ini rentan banget untuk CLBK dan sulit banget untuk diobatin, karena banyak banget faktor-faktor yang tidak bisa kita intervensi, terutama usia. Pekerjaan juga kan nggak mungkin saya suruh pasiennya berhenti bekerja. Iya kan, nggak mungkin kan. Yang paling mungkin adalah dilakukan pencegahan terutama adalah memakai sunscreen yang benar gitu kan, gitu, untuk menghindari inflamasi baru, jadi fleknya jadi balik lagi gitu. Oke dok, dari saya nih dok, pertanyaan dari saya ya. Boleh. Perlu berapa kali treatment nih dok biar si fleknya tuh sampai hilang? Ini nggak bisa dijanjiin ya. Jadi kulit pas
pasien itu berbeda-beda responnya terhadap produk satu, kemudian banyak faktor yang mempengaruhinya, usia, lingkungan, pekerjaan, kemudian kepatuhan pasien berobat, kemudian pasiennya itu flagnya memang flag dengan ada campur tangan krim pemutih atau tidak kayak gitu. Tapi di penelitian itu dikatakan 5-10 kali itu bisa mengurangi si melasma kalau misalkan patuh pakai produk dan juga rutin untuk treatment. Baik, berarti tetap dirutinin juga treatmentnya 1 bulan sekali ya dok ya, minimal Iya. bisa nggak dok? Kenapa? Sekali. Iya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Berarti sama. Kayak pasien saya, coba boleh lihat Kak. Ada nih. Kelihatan nggak ya teh? Kelihatan dok. Oke. Jadi ibu ini salah satu pasien usia 64 tahun, melasmanya CLBK karena memakai krim pemutih yang didapat di salah satu tempat kecantikan kayak gitu. Digunakan kira-kira 4-6 bulan gitulah, hampir setahun lah dia gunakan ini. Datang dengan keluhan kulit merah. Awalnya flagnya tidak kelihatan, hanya melasma, hanya kecoklatan di balik merahnya sih. Gitu, karena merah banget itu si wajah pasien. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan untuk pasien seperti ini? Yang tadi meningkatkan skin quality. Jadi benar. Jadi di awal saya lakukan meningkatkan skin quality. Kita seling dengan chemical peeling, laser dibantu dengan kombinasi serum growth factor untuk anti depigmentasi, untuk depigmentasinya, kemudian balik lagi untuk injeksi kayak skin glow atau insta bright gitu. Jadi total ibunya udah suntik 2 apa 3 ya saya lupa, kemudian laser dan chemical peeling. Untuk usia pasien yang 62 tahun ini responnya lumayan. Iya. Progresnya lumayan dan ini termasuk cepat. Ya, setiap pasien itu beda. Gitu. Apalagi usianya sudah 64 tahun, tapi respons ibu bagus. Ya, jadi dari yang ini ke sini itu membutuhkan waktu 7 atau 8 bulan. Kayak gitu. Jadi ini lumayan, tapi kita nggak bisa menjanjikan secepat itu ya, karena tadi respon pasien tuh beda-beda. Jadi hasilnya juga berbeda, dan ibu ini menunjukkan hasil yang baik di usianya yang sudah 60 tahun gitu. Jadi tetap bisa diobatin walaupun memang mungkin belum 100%. Jadi kalau dilihat banget tuh di sini tuh masih ada bercak kecoklatannya, cuman kan tidak separah yang di sini yang awal gitu. Oke dok, dan ada testimoni juga nih dok dari Kak Oki Latifah. Aku 2 pekan pakai Alana Flake memudar. Alhamdulillah. Pasti itu kembali dari kepatuhannya. Iya, rutin. Seneng banget sih yang pakai krim malam, pakai sunscreen gitu. Jadi bagus. Ibu ini juga termasuk patuh. Iya. Ibu ini datang tanggal segini ya Bu, nggak pernah meleset. Wow. Selama 7 bulan. Iya, tepat waktu. Nanti kalau dia misalkan dok bulan depan kayaknya saya mundur seminggu soalnya ada kerjaan, dia kasih tahu. Oke dok, ini dari Kak Angie nih dok. Kalau meratakan warna kulit pakai treatment apa dok? Wajah ya atau badan? Wajah. Bisa chemical peeling yang mungkin yang lebih kuat ya. Jadi tadi kan kalau misalkan skin booster, laser gitu kita kombinasikan dengan chemical peeling ringan. Tapi kalau itu mungkin bisa untuk chemical peeling lebih kuat kayak CP Nano kalau di klinik, atau retinol bright facial yang ada downtime. Jadi nanti hari ketiga dia ngelupas, biasanya 3-5 hari. Tapi bisa lebih sih kalau misalkan kulit pasien memang agak sensitif gitu. Oke, berarti dipilih ya dok ya? Iya. Dari Kak Mama ini dok, flek lebih cepat hilang dengan treatment laser atau roller ya dok? Flek cepat hilang kalau kamu rutin buat berobat. Gitu. Laser ataupun roller itu merupakan pilihan treatment yang bisa digunakan berbarengan atau satu-satu gitu. Jadi cepat atau tidaknya tergantung keparahan ya. Kemudian ada intervensi produk-produk lain atau tidak kayak gitu. Jadi tapi dia akan semakin cepat hilang kalau misalkan kamu betul-betul patuh pakai krim malamnya sebagai medical dan krim paginya sebagai proteksi gitu.
Oke, berarti tetap ya dok, kepatuhan ya dok. Iya. Kepatuhan. Karena laser sama roller kadang kita satuin buat treatment melasma ya, kayak skin glass ya. Iya. Kayak skin glass tuh ada laser, ada roller, ada chemical peeling juga untuk ngobatin si melasma. Oke dok, tapi melasma ini bisa hilang total nggak sih? Gini, Itu semua pertanyaan. Iya. Udah nggak sih dok? hilang total bisa, tapi sangat rentan untuk balik. Betul. Gitu. Kenapa? Itu proses panjang ya dok. Iya, itu hilangnya pun butuh proses gitu. Tapi rentan untuk balik. Kenapa? Kita bisa hilangkan pigmennya, tapi kita nggak bisa hilangkan genetiknya. Betul. Bener kan? Gitu. Jadi kulit pasien sudah sensitif karena genetikalnya, gitu kan? Kita hilangkan pigmennya, tapi kita nggak bisa intervensi genetiknya. Hilang melasmanya, tapi sangat besar resikonya untuk balik lagi. Gitu. Makanya dilakukan pencegahan terutama yaitu tadi ya pakai sunscreen. Kandungan-kandungan yang tadi yang bisa Iya benar. Terus ya hindarin dengan memakai kandungan-kandungan yang abal-abal. abal-abal. Kamu kalau udah punya genetikal seperti itu akan makin parah dibandingkan orang yang tidak punya genetikal melasma gitu. Oke dok, cukup jelas sih dok penjelasannya. Oke. Dari satu lagi dok boleh? Boleh. Kita nih dok, apakah ada kemungkinan muncul melasma di bawah umur 30 tahun dan sudah pakai sunscreen rutin? Banyak banget pasien yang di bawah 30 tahun sudah muncul flek. Yang pertama karena hamil. Ya, pakai alat kontrasepsi. Karena kan pasien tidak mungkin kita suruh menikahnya di atas 30 tahun. Iya. Ya, jadi pasien-pasien di atas 20 tahun yang sudah pernah hamil, melahirkan, kemudian KB itu rentan untuk muncul melasma, tapi ringan. Kemudian yang kedua yang banyak di klinik adalah itu tadi, menggunakan produk-produk pemutih. Gitu. Jadi anak-anak yang belum menikah, dewasa muda yang belum menikah, belum melahirkan, belum KB, tapi muncul flek. Kenapa? Karena sudah pakai krim pemutih itu dari SMA. Wow. Gitu. Pemakaian krim pemutih itu tuh gini, dok kalau misalkan saya nggak pakai produk ini, muka saya kusam, muncul flek. Berarti saya harus pakai terus supaya fleknya nggak muncul. Enggak, itu tuh kayak gunung es, kayak gunung Merapi gitu. Apa sih gunung es apa gunung Merapi ya? Suatu saat akan meledak. Gitu, walaupun kamu nggak stop. Gitu kan. Jadi mau kamu stop sekarang ataupun tidak stop sekarang, dia pasti akan muncul keluhannya. Iya. Gitu, malahan kalau makin cepat kita stop makin ringan kan gejala yang muncul. Betul, apalagi krim-krim kayak gitu juga malah menipis kulit dok ya. Jadi Bener. peradangannya itu makin jadi gitu. Apalagi sinar UV ditambah lagi nggak pakai sunscreen, kembali lagi kita harus tetap mengingatkan sunscreen ya Habib. Iya, apoteker aja punya peraturan kan untuk meracik obat ya. Gimana coba orang awam ngeracik obat gitu, ya kan, tanpa pengawasan apoteker apalagi dokter gitu kan. Baik dok, wah gak berasa nih dok live-nya. Informasinya cukup jelas dan detail ya dok ya. Oke dok, paling kita langsung aja ya dok ya untuk pertanyaan giveaway-nya apa dok? Oke, kalau ini mudah apa susah ya? Boleh deh, coba sebutin salah satu kandungan, bukan salah satu deh, coba sebutin kandungan depigmentasi yang bisa kita pakai untuk mengobatin melasma. Yang menang itu yang agak banyak deh. Yang banyak nulis isi kandungannya itu yang menang ya dok? Iya. Oke, baik, sambil nunggu yang jawab nih dok, saya mau tanya lagi. Boleh. Kalau satu lagi dapat kulkas teh. ya, kalau nih dok ya, kulitnya berjerawat, terus berflek juga, itu nyembuhinnya gimana dok? Nyembuhin jerawatnya dulu. Betul. Iya, nanti kalau misalkan sudah ada hyperpigmentasi post acne, nanti kita barengin untuk menyembuhkan si bekas jerawatnya dengan si melasmanya, gitu. Tapi tetap jerawatnya dulu yang kita sembuhin. Jerawat dulu yang disembuhin. Terus treatmentnya juga treatment jerawat juga. Iya, treatmentnya ya jerawat bisa campuran juga bisa. Oke, dari Kak Anissa nih dok,
kalau bekas jerawat biar cepet hilang treatmentnya apa ya dok? Laser bisa nggak sih dok? Bisa. Bisa ya? Bisa Gini, banget ya, Dok, flek itu kan banyak ya. Iya. Semua bercak kehitaman ataupun kecoklatan dibuka dibilang flek gitu. betul. Salah satunya kayak hiperpigmentasi post acne, freckles bintik-bintik hitam kayak gitu, melasma gitu kan. Nah itu pengobatannya sama-sama menggunakan depigmentasi gitu, obat-obat yang menipiskan si pigmen tadi gitu. Kalau untuk acne banyak, laser bisa, chemical peeling juga bisa. Kalau agak banyak kita meso DNA salmon juga bisa, tapi kita lihat dulu nih jerawatnya sudah betul-betul terkendali atau enggak. Kalau sudah terkendali baru boleh untuk disuntikkan. Oke nih dok, udah ada yang jawab nih dok. Dari My Outfit Cimahi ada alpha arbutin, niacinamide, Banyak. iya, glutathione, AHA. Kalau dari Kamona dari Padahal nggak ada tadi sebetulnya yang sama. yang ke satu aja dong. Oke, kalau My Outfit Cimahi boleh DM kami ya untuk klaim hadiahnya dapat free serum. Silky White Serum itu kandungan Vitse ya? Iya. Ya kan? Vitse kan? Jadi itu bisa juga untuk bekas jerawat kehitaman. Tapi jerawatnya harus dikendalikan kalau Vitse. Oke dok, udah berakhir nih dok. Live-nya Sudah? terasa ya. Oke. Kesimpulan masih dok? Kesimpulannya adalah flek hitam itu gini. Kalau ada kata-kata bilang, dok, buat apa saya berobat kalau fleknya balik lagi? Mending nggak usah diobatin dong. Enggak dong. Pengobatan flek itu kan bukan hanya menyembuhkan si flek aja, tapi juga mengurangi si flek itu, gitu kan. Yang tadinya nggak bisa ketutup foundation, bisa ketutup kalau misalkan diobatin, gitu kan. Karena kan wanita ini sifatnya kayak cermin ya, seneng banget kalau cantik, gitu kan. Dan flek hitam itu adalah salah satu penyebab pasien-pasien itu gampang insecure, gitu. Jadi nggak akan sia-sia perawatan kamu, misalkan setahun ke belakang, tapi tiba-tiba fleknya balik lagi, itu nggak sia-sia gitu. Kalau kamu rutin perawatan, mungkin pasiennya CLBK-nya nggak begitu dalam gitu kan, jadi hanya cinta-cinta dikit aja gitu. Iya, tipis-tipis aja gitu. Jadi kalau tapi kalau nggak diobatin nanti malah CLBK-nya makin dalam, susah nanti putusnya ya kalau CLBK di dalam. Susah nih ngomong. Mungkin tambahan ya, tetap ya happy people, kita tetap memakai sunscreen, kita harus lebih care sama skincare kita, kandungannya. Produk knowledge itu sangat sangat berfungsi untuk pasien. Betul. Apalagi sekarang banyak banget udah sarana yang untuk searching tentang info udah banyak banget, lebih care untuk menggali-gali informasi. Jangan lupa sunscreennya 2 ruas jari dan replay. Oke, terima kasih dokter Dan. Terima kasih Taya. Udah mengedukasi kita nih, banyak banget ilmu yang didapat ya. Oke, udah. Kata-kata penutupnya? Kata penutup. Serang ya? Bukan. Karena selain menjadikan kita happy people, juga smart people.